Pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya Azahra dan saya Desta, hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Dan inilah Apa Kabar Pemasyarakatan. Ya, sahabat pemasyarakatan, berita yang pertama. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli meresmikan Politeknik Pengayoman Indonesia yang berlokasi di Tangerang. Peresmian ini dilakukan atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyatukan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi sebagai sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2014-2019 dan 2019-2024, Yasona Halauli meresmikan Politeknik Pengayoman Indonesia atau disingkat Poltekpin. Poltekpin merupakan hasil tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 untuk menyatukan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim sebagai sekolah kedinasan Kemenkumham. Yasona menyatakan Poltekpin harus menjadi sekolah kedinasan yang menghasilkan sumber daya manusia Kemenkumham yang mumpuni, berprestasi, berintegritas, dan berakhlak baik. Kedepan, Poltekpin diharapkan tidak hanya memiliki 2 program studi, yaitu Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi, tetapi juga terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan dapat membuka program pascasarjana. Selain itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Hukum dan HAM, Razilu menjelaskan Poltekpin merupakan hasil kerja keras banyak pihak dan lintas kementerian. Hasilnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Pengayoman Indonesia telah disahkan serta menjadi dasar pendirian Poltekpin. Selain meresmikan Poltekpin, Yasona juga turut meresmikan Gedung Rektorat A dan groundbreaking Gedung Rektorat B Poltekpin. Hari ini tanggal 8 Agustus 2024. Kita secara resmi meresmikan Poltekpin, Politeknik Pengayoman Indonesia, penggabungan dari Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan. Ini adalah langkah baru menuju sebuah lembaga, sebuah pendidikan kedinasan di Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi sebuah institusi yang membawa generasi muda Indonesia yang khusus mengabdi untuk Kementerian Hukum dan HAM melalui pendidikan ini menjadi sumber daya manusia yang tangguh, berakhlak, berintegritas, dan profesional. Saya berharap hari ini kita mulai dan kedepannya Poltekpin akan menghasilkan ASN terbaik untuk mengabdi bangsa Indonesia di bidang pemasyarakatan, di bidang keimigrasian, dan nanti masih ada prodi-prodi lain yang kita harapkan. Jadi saya menitip betul-betul kepada Kepala BPSDM dan kepada direkturnya nanti untuk terus membina dan bekerja keras meningkatkan kualitas daripada Poltekpin ini. Saya bangga, saya terharu karena pada akhirnya kita bisa menyelesaikan tahapan panjang untuk menggabung Politeknik, Imigrasi, dan Politeknik. Terima kasih. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli melantik pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga dilantik dalam kegiatan tersebut. Yasona menyebutkan, jabatan baru yang diemban ini merupakan tantangan untuk membuktikan diri sebagai pimpinan yang responsif dalam segala hal. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2014-2019 dan 2019-2024 Yasona Halauli melantik pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yasona menyebut pelantikan dalam organisasi merupakan sebuah langkah penting yang bukan sekedar formalitas, tapi juga merupakan representasi dari dinamika dan perjalanan organisasi menuju masa depan yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Yasona berpesan bahwa jabatan baru yang diemban merupakan tantangan untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang responsif terhadap lingkungan, perubahan yang terus terjadi, dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Yasona pun menegaskan bahwa pemimpin masa kini dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta inovasi dalam setiap langkah yang diambil. Yasona berharap seluruh pejabat yang dilantik bisa bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. You prepare yourself. When you have a dream, you prepare yourself. Jangan tiba-tiba Anda mau sampai di sini, tidak siap, ada kesempatan itu, Anda kalah dalam pertarungan itu. I prepare myself well. When the chance was coming, I'm ready to go for it, to grab. Kesempatan tidak kadang-kadang datang dua kali. When you have a chance, grab it hard. Direct. Tetapi before you grab it, you prepare yourself as best as you can. Ya, sahabat pemasyarakatan, untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas, Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program memberikan pelatihan standar pengamanan kepada petugas lapas kelas 1 Makassar. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memperkuat peran 3 kunci pemasyarakatan maju dan back to basic di dalam lapas. Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Teguh Yusfardi, membuka kegiatan pelatihan standar pengamanan di Lapas Kelas 1 Makassar. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama International Criminal Investigative Training Assistance Program atau ICTAP. Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan kegiatan ini dapat menjadi penguatan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ia berharap seluruh peserta dapat serius dalam mengikuti pelatihan sehingga ilmu yang diperoleh dapat disebarluaskan di lingkungan pemasyarakatan. Teguh juga mengingatkan bahwa pemasyarakatan harus berpegang teguh pada 3 kunci pemasyarakatan maju, yaitu dengan melakukan deteksi dini, berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba, serta senantiasa membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, Kepala Lapas Makassar Teguh Pamuji turut mengapresiasi semangat dan antusias petugas dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut. Ia berharap materi-materi yang diberikan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas dan kualitas pelayanan publik. Sahabat pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar pelatihan X-ray badan dan barang. Bagi para petugas pemasyarakatan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif menjaga keamanan dan ketertiban di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto, menyebutkan, dengan adanya kegiatan tersebut menjadi bekal bagi petugas dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang di dalam rutan maupun lapas. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto, membuka pelatihan penggunaan X-ray barang dan X-ray badan bekerjasama dengan PT Zegen. Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Supriyanto menyebut penggunaan alat X-ray barang dan X-ray badan membutuhkan pengetahuan yang cukup baik oleh petugas yang akan menggunakannya sehari-hari. Di sisi lain, perawatan dan kontrol atas alat X-ray barang dan X-ray badan juga perlu dilakukan secara rutin. Petugas harus memiliki pemahaman karena X-ray barang dan X-ray badan mengandung radiasi yang jika tidak diawasi penggunaannya dapat mengakibatkan risiko kesehatan baik pada petugas maupun warga binaan. Oleh karena itu, Supriyanto berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi para peserta untuk melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya dalam mencegah barang terlarang masuk ke dalam unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Supriyanto juga mengingatkan peserta pelatihan dan seluruh petugas pemasyarakatan yang akan mengoperasikan X-ray dapat menjaga aset negara tersebut sehingga tetap berfungsi dengan baik. Ya, sahabat pemasyarakatan,
Berbagai upaya untuk meningkatkan integritas petugas pemasyarakatan dan pencegahan tindak korupsi terus dilakukan. Salah satu upayanya memberikan pelatihan budaya anti korupsi bagi petugas di Rutan Kelas 2B Bangil. Pada kegiatan ini, perwakilan KPK dan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur turut hadir memberikan materi mengenai pengawasan dan pencegahan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi. Rutan Kelas 2B Bangil melaksanakan penguatan pendidikan budaya anti korupsi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mendalam mengenai pentingnya budaya anti korupsi di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Rutan Bangil, Banat Sofa Kurniawan, menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas serta komitmen bersama seluruh pihak untuk pemberantasan korupsi. Di sisi lain, peran penting pengawasan dan membentuk sistem pencegahan juga menjadi langkah yang terintegrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi. Materi yang diberikan KPK mencakup aspek penting terkait korupsi, dampak yang ditimbulkannya, serta langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mencegahnya. Kegiatan ini pun dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab sehingga seluruh peserta dapat berinteraksi langsung dengan narasumber dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas materi budaya anti korupsi. Kegiatan ini pun diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menegakkan budaya anti korupsi di lingkungan kerja mereka. Salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu. Hari ini kami dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur ikut menghadiri kegiatan pendidikan budaya anti korupsi pada Rutan Kelas 2B Bangil, dan tentu kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua dalam rangka terus menerus untuk selalu menguatkan keinginan kita, menanamkan pada diri kita untuk selalu menghindar dari tindakan koruptif. Kegiatan sosialisasi dan edukasi anti korupsi ini sangat penting dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah, khususnya untuk mengingatkan para pegawainya agar terus memegang atau melakukan nilai-nilai anti korupsi dalam tugas sehari-hari. Tentunya tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, yang bebas dari korupsi. Sahabat pemasyarakatan, Rutan Banjarnegara melaksanakan pelatihan bahasa isyarat kepada petugas, bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Banjarnegara. Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelayanan berbasis hak asasi manusia bagi pengunjung maupun warga binaan, khususnya kelompok penyandang disabilitas. Rutan Kelas 2B Banjarnegara melaksanakan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Banjarnegara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung serta warga binaan yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi dari pelayanan berbasis hak asasi manusia atau HAM. Rutan Banjarnegara memastikan semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan pelayanan layak dan setara tanpa diskriminatif. Seluruh petugas yang menjadi peserta pelatihan mendapatkan materi tentang bahasa isyarat termasuk huruf timbul Braille, sekaligus mempraktikkannya secara langsung. Peserta juga mendapatkan timbal balik dari narasumber sehingga mampu menyampaikan komunikasi dengan bahasa isyarat secara baik dan lancar. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi bagi petugas dalam menggunakan bahasa isyarat sehingga pelayanan di Rutan Banjarnegara semakin inklusif serta mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Pelatihan ini pun diharapkan dapat memastikan hak-hak penyandang disabilitas bukan saja dihormati, tapi juga dilindungi dan difasilitasi dengan baik di Rutan Banjarnegara. Ya, sahabat pemasyarakatan, sebelum mengakhiri episode kali ini, mari kita saksikan bersama penampilan musik yang berjudul Oh Mengapa, karya warga binaan Lapas Kelas 2A Bogor. Ikuti update perkembangan seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan. Saya Azahra Dan saya Desta, mewakili
kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Masa lalu, labirin kehidupan yang ku lalui, takkan pernah bisa aku lupakan suka duka yang pernah aku alami. Akhirnya kini aku telah temukan cerita lama kini hadir kembali. Betapa bahagianya hatiku ini, walau semua tak mungkin terjadi. Mengapa kau datang kembali? Oh mengapa semua terjadi? Aku hanya manusia biasa yang masih berharap kau kembali.